Halo Sobat Muda, ketemu lagi nih sama aku dalam channel Mandala. Hari ini kita lagi bersama salah satu anggota paguyuban Duta Hijau atas nama Ida Ayu Nindya Brahmani Putri. Nah, untuk membahas mengenai lingkungan di kalangan anak muda. Tetapi sebelum kita masuk kepada sesi bincang-bincang, ada baiknya kakak memperkenalkan diri dulu nih kepada Sobat Muda, siapa kakak, lalu bagaimana pendidikannya. Silakan Ya, kakak. izin membuka masker ya. Baik, jadi perkenalkan Desi. Ya. Nama kakak Ida Nindya Brahmani Putri, bisa dipanggil Dayu Nindya. Saat ini kakak merupakan anggota paguyuban aktif di Duta Hijau Bali, yang dimana pada saat itu kakak menjadi runner up 1 Duta Hijau Bali tahun 2019 dan menjabat hingga saat ini. Jikalau berbicara mengenai pendidikan, kakak baru usai tamat juga, yakni di Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar, yang sekarang sudah beralih status menjadi UHN I Gusti Bagus Sugriwe. Seperti itu. Oke guys, jadi itulah perkenalan singkat dari Kak Ida Ayu. Nah, sekarang kita akan langsung masuk kepada sesi bincang-bincang. Nah, untuk kakak sudah siap untuk ditanya-tanya? Siap tentunya. Oke, jadi pertanyaan yang pertama, apa sih itu Duta Hijau Bali? Mungkin sobat muda ada yang mungkin belum mengetahui apa itu Duta Hijau Bali, bisa tolong diberikan penjelasannya Kak? Iya. Jadi sobat muda, Duta Hijau Bali ini merupakan ajang paguyuban Desi. Ajang paguyuban atau ajang pageant seperti Jegek Bagus, seperti Truna-Truni. Namun fokus dan konsentrasi kita yakni membahas terkait isu-isu lingkungan yang ada di Bali serta berperan aktif untuk turut menjaga sistem palemahan jagat Bali yang mengajak seluruh generasi muda yang tertarik dalam hal tersebut untuk ikut serta bersama kami mewujudkan visi misi sebagai dutanya Ambasador Bali Clean and Green, Desi. Oke, Kak. Lalu bagaimana sih awal mula terbentuknya Duta Bali Hijau ini? Apakah ada proses yang cukup panjang mengawali sampai terbentuknya Duta Hijau Bali? Ya, jadi terbentuknya atau awal mula terbentuknya Duta Hijau Bali ini tentunya diciptakan atau dipelopori oleh sesepuh-sesepuhnya kakak di Duta Hijau Bali. Ya, ini didasari oleh maraknya ya di zaman sekarang ini, maraknya isu lingkungan yang terjadi di masyarakat. Contoh nih, permasalahan timbulan sampah plastik. Contoh juga penggunaan plastik yang begitu banyak di masyarakat. Juga isu-isu lingkungan yang begitu krusial di masyarakat yang perlu kita atasi dan juga kita tanggulangi. Hal inilah yang membuat founder atau pendiri dari Duta Hijau Bali ini terketuk hatinya untuk bagaimana caranya mengumpulkan generasi muda dari berbagai lini seperti itu untuk siap dan ikut serta, ikut andil menyukseskan dan juga ikut menjalankan visi misi di Duta Hijau Bali ini. Tentu awal membuatnya pasti ada beberapa proses, tantangan juga dan juga rintangan. Namun setelah dijalani dan juga setelah terbentuknya, Astungkare bisa berjalan hingga saat ini, dan kami segera juga akan melaksanakan pemilihan yang berikutnya, yakni pemilihan Duta Hijau Bali yang kedua di tahun 2021 ini. Nah, lalu kan tadi kakak sudah menjelaskan proses panjang dari terbentuknya Duta Hijau Bali. Lalu mengapa sih memilih nama Duta Hijau Bali? Pasti ada sejarahnya dong Kak ya. Akan dijelaskan Kak. Dari teman-teman saya nih banyak yang sering menanyakan, "Dai, apa sih hijau, Duta Hijau?" Seperti itu ya. Jadi menarik sekali penamaannya Duta Hijau seperti itu. Kenapa nggak Duta Lingkungan aja seperti itu kan? Kalau dilihat dari kita berbicara etimologi kata nih, dari akar katanya kan berasal dari kata duta dan hijau. Duta itu kan merupakan perwakilan atau merupakan senternya dari seseorang yang berfokus untuk menjalankan suatu bidang yang profesional di bidangnya seperti itu. Dan hijau, mengapa kita mengambil hijau di sini? Karena berbicara mengenai lingkungan itu identik terkadang dengan hal-hal yang berbau hijau seperti itu. Jadi untuk semakin menarik orang-orang nih, semakin menarik orang-orang agar lebih tertarik apa sih Duta Hijau ini, jadi kita mengambil
nama yang anti mainstream seperti itu. Jadi terbesiklah nama Duta Hijau Bali ini. Dan itu juga merupakan salah satu bentuk spirit ya, spirit generasi muda, karena hubungannya juga dengan lingkungan, identik dengan hijau. Tapi fokus kita di sini bukan hanya terkait hal-hal yang berbau hijau seperti tanaman, daun, seperti itu. Bukan hijau itu saja, namun juga di luar hal tersebut semua hal yang berkaitan dengan lingkungan juga kita ikut andil untuk menjaga dan juga melestarikannya, seperti air juga, ya, seperti juga hal-hal yang berbau sampah seperti itu untuk bisa ditangani dan juga dicarikan solusi. Dan di pemilihan ini pun kami mengangkat temanya Toyaning Jagatita untuk pemilihan Duta Hijau 2021 ini, mengangkat tentang air seperti itu. Oke, Kak. Berarti nggak hanya terfokus pada pohon. Iya, benar sekali. Sekali kegiatan yang sebenarnya bermanfaat juga. Iya, benar. Walaupun namanya Duta Hijau, tapi tidak yang hijau-hijau saja. Itu salah satu bentuk branding kita ya, branding kita di Duta Hijau untuk memberikan daya tarik masyarakat agar lebih tertarik apa sih Duta Hijau ini. Ya, apalagi hijau kan udah jelas ya konsentrasinya ya ini bidang lingkungan seperti itu. Wah, banyak sekali kegiatan-kegiatan yang sangat bermanfaat yang dijalani oleh program Duta Hijau Bali. Nah, kita ini jadi penasaran nih, siapa sih orang yang mencetuskan paguyuban ini? Pasti ada dong sosok di balik Duta Hijau Bali ini. Bisa diberitahu, Kak, untuk sobat muda? Ya, jadi yang membentuk cikal bakal dari keberadaan Duta Hijau Bali ini tokoh panutan saya juga dan juga merupakan senior saya di Duta Hijau Bali, sehingga mampu mengantarkan saya hingga di titik ini dan menjadikan saya seorang runner-up 1 Duta Hijau Bali, yakni ada 3 orang pencetus yang membuat dari keberadaan Duta Hijau Bali ini, yakni yang pertama adalah Bapak Nengah, Pak Wayang, dan Kak Pande Dwi Sinar. Ketiga orang ini merupakan orang-orang yang kiranya aktivis juga dalam bidang Palemahan Jagat Bali atau lingkungan Bali. Beliau juga merupakan orang-orang yang sudah biasa terjun ke lapangan, melihat hal-hal terkait permasalahan isu lingkungan. Dari sanalah beliau terketuk untuk melaksanakan atau membuat ajang pemilihan Duta Hijau Bali ini. Terlebih juga Kak Pande Dwi Sinar, salah satu pembina kami di Duta Hijau ini, juga merupakan anak pageant ya. Beliau juga merupakan putri Bali ya, yang sudah melanglang buana di bidang perpageantan seperti itu. Jadi dari sanalah cikal bakal atau orang-orang yang mencetuskan keberadaan Duta Hijau Bali hingga saat ini seperti itu. Luar biasa ya teman-teman. Nah, terbentuknya sebuah paguyuban pasti memiliki tujuan dan fungsinya masing-masing. Bisa Kakak jelaskan nih ke sobat muda, apa sih tujuan dan fungsi didirikannya Duta Hijau Bali? Silakan Kak. Ya, jadi tujuan dan fungsi didirikannya Duta Hijau Bali ini ada beberapa, Desi. Yang pertama nih, sebagai ambasador Bali Clean and Green, tentunya kami memiliki tujuan yakni untuk memajukan dan juga turut berkontribusi dalam menjaga sistem Palemahan Jagat Bali. Itu yang pertama. Oke. Yang kedua yakni karena kami di sini merupakan paguyuban yang di dalamnya diisi oleh generasi-generasi muda, kami di sini bertujuan memberikan semangat, memberikan spirit kepada seluruh generasi muda untuk turut menjadi andil dan juga turut berkontribusi dalam bidang lingkungan. Dan yang ketiga adalah untuk menciptakan kreasi-kreasi inovatif ya, kreasi-kreasi inovatif yang bisa turut serta menjaga sistem Palemahan Jagat Bali kita seperti itu. Nah Kak, mengapa sih sasarannya itu harus anak muda? Kenapa bukan atau misalnya remaja atau orang tua? Kenapa Duta Hijau itu harus identik dengan anak muda? Pasti ada alasan tertentunya kan Kak? Ya, jadi di sini kami di Paguyuban Duta Hijau Bali ini setiap open recruitment-nya itu usianya dari 17 sampai 25 tahun kisarannya, seperti itu Desi. Kenapa diambilnya anak muda kisaran 17 sampai 25 tahun? Seperti yang kita ketahui bersama nih Desi, dan seperti kita ketahui bahwasanya generasi muda atau anak muda itu adalah anak-anak yang memiliki spirit dan semangat yang tinggi seperti kita ini kan Desi ya. Pasti memiliki semangat dan juga rasa produktivitasnya juga besar, rasa kreativitasnya juga besar. Bukan berarti
orang-orang yang di atas 25 tahun tidak memiliki daya spirit ataupun kreativitas yang kecil seperti itu, bukan. Namun kami di sini lebih memulai dari generasi muda agar jiwa semangatnya itu bisa dikobarkan ke anak-anak maupun ke orang dewasa, biar spiritnya sama seperti generasi muda, turut menjaga sistem pelemahan jagat bali kita. Jadi kita ngambil spiritnya di sana, ngambil semangatnya, ngambil semangat generasi muda. Itulah penyebabnya kita mengajak teman-teman dari 17 sampai 25 tahun untuk turut menggarap dan juga ikut di paguyuban Duta Hijau Bali ini. Oke, Kak. Lalu kegiatan apa saja yang rutin? Menanam pohon atau mungkin menjaga kebersihan, ada pasti kegiatan-kegiatan tertentu yang rutin dilaksanakan oleh Duta Hijau Bali. Ya, jadi kegiatan kita ini merujuk pada program kerja kita di paguyuban. Lalu bagaimana nih harapan kakak ke depannya, mungkin untuk program Duta Hijau atau mungkin untuk anak-anak muda di luar sana nih biar jadi semangat lagi gitu kan menghadapi pandemi. Pasti mereka punya pikiran yang aduh kapan nih berakhir, nggak pantang menyerah gitu Kak. Iya. Jadi motivasi dan harapan saya untuk seluruh generasi muda di luar sana, apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini, mari kita produktif. Walaupun mungkin ada yang di rumah saja, produktifnya apa? Banyak hal yang bisa kita lakukan di rumah. Salah satunya yakni menjaga kelestarian dan juga keharmonisan lingkungan kita dengan jalan berkebun, bercocok tanam, dan melakukan hal-hal positif lainnya. Dan tetap semangat untuk selalu menjaga lingkungan kita, karena lingkungan adalah tempat kita berekspresi. Kalau lingkungan kita sudah rusak, sudah bermasalah, ya tentunya tempat kenyamanan kita untuk mengeksplor dan mengekspresikan kehidupan kita tidak bisa berjalan dengan lancar. Maka daripada itu, seluruh generasi muda, ayo bangkit, ayo bangun, ayo bersama kami di Duta Hijau untuk sama-sama menjaga sistem pelemahan jagat bali ini agar tetap asri dan lestari. Wah guys, bagus banget ya. Kita dapat motivasi, kita dapat semangat dari kakak Dayuni ya. Kakak Dayuni ya. Nah, itulah tadi pertanyaan terakhir, kebetulan pertanyaan terakhir yang kita tanyakan nih kepada salah satu anggota paguyuban Duta Hijau Bali. Terima kasih kakak atas waktunya sudah diberikan kepada kita sehingga kita bisa mendapatkan pengalaman, kemudian mendapatkan edukatif dan juga kreatif dari kakak. Nah guys, jangan lupa ya untuk selalu menyaksikan konten-konten di dalam Mandala Channel. Jangan lupa untuk komen, like, share, dan subscribe. Stay tuned.